Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arba Zahra Gilna dengan NIM 21114524 dari kelas 21 Informatika 10 ingin mempresentasikan tentang kebijakan industri. Tentang kebijakan industri. Sektor industri dan perdagangan merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian suatu negara. Sebab sektor ini tidak hanya berfungsi sebagai penggerak roda perekonomian, akan tetapi mampu menjadi sumber penghidupan dan pembangunan masyarakat, di mana strategi industri yang dikembangkan lebih menonjolkan aspek-aspek ekonomi tanpa mempersoalkan apakah industri tersebut menciptakan impor bahan baku, barang modal, dan impor jasa lanjutan. Kebijakan industri merupakan salah satu dokumen penting pemerintah yang memiliki dampak panjang terhadap industri suatu negara. Ini adalah dokumen kebijakan yang disiapkan oleh pemerintah yang menyatakan bagaimana lingkungan industri negara akan terbentuk di masa depan. Untuk memahami kebijakan industri, penting untuk memahami pembuatan kebijakan dan situasi di mana kebijakan itu dibingkai. Topik yang akan dibahas pada materi ini adalah pengertian kebijakan industri, tujuan kebijakan industri, analisis kebijakan, dan faktor pembentuk kebijakan. Kebijakan industri diartikan sebagai penggunaan kekuasaan dan sumber daya pemerintah untuk menjalankan suatu kebijakan untuk memenuhi kebutuhan sektor atau industri tertentu dan jika diperlukan untuk perusahaan tertentu, dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas yang pada akhirnya diharapkan akan menghasilkan daya saing sektor industri atau perusahaan tersebut. Tujuan kebijakan industri. Yang pertama, untuk mengusahakan pembangunan daerah yang seimbang, yaitu berusaha untuk memastikan bahwa industri tidak mengelompok di daerah tertentu, tetapi berkembang di semua bagian negara. Yang kedua, untuk memastikan bahwa sumber daya bangsa yang langka dimanfaatkan untuk kepentingan bangsa, dan bukan untuk kepentingan keuntungan. Ketiga, berusaha menciptakan lapangan kerja. 4. Memberi kekuasaan kepada pemerintah untuk mengatur industri. 5. Memeriksa konsentrasi kekuatan ekonomi di beberapa tangan. 6. Mempromosikan kewirausahaan di dalam negeri. 7. Dengan jelas membatasi wilayah di mana pemerintah akan berinvestasi dan di mana sektor swasta akan berinvestasi dan menentukan bagaimana pemerintah akan mengatur industri. 8. Memastikan bahwa tidak ada pelarian modal. 9. Memberikan arahan kepada lembaga keuangan mengenai industri mana yang harus mereka pinjamkan secara bebas dan di mana mereka harus membatasi ketersediaan keuangan. Analisis kebijakan. Analisis kebijakan adalah suatu anjuran atau advice yang berorientasi kepada klien dan berkaitan dengan keputusan publik. Analisis kebijakan mencoba memberikan informasi tentang konsekuensi-konsekuensi dari setiap tindakan atau action yang diusulkan. Menurut Starling, analisis kebijakan meliputi konflik kebijakan-kebijakan, konsistensi internal, dampak terhadap masyarakat dan lingkungan, konsekuensi politis, masalah-masalah dalam implementasi, penentuan prioritas, jadwal pelaksanaan program, dan evaluasi. Starling juga memberikan definisi rencana dan program. Rencana atau plan didefinisikan sebagai suatu himpunan tujuan atau objectives yang dapat diukur untuk mencapai suatu cita-cita. Sedangkan program atau proyek merupakan suatu himpunan tindakan yang spesifik untuk mencapai suatu tujuan. Kaitan antara kebijakan, rencana, dan program dinyatakan oleh Starling sebagai berikut. Sebuah kebijakan adalah sebuah daftar tujuan cita-cita yang memiliki urutan prioritas. Sebuah rencana adalah suatu himpunan tujuan yang dapat diukur untuk mencapai cita-cita. Sebuah program adalah suatu himpunan tindakan yang spesifik untuk mencapai suatu tujuan. Starling menyatakan bahwa faktor-faktor penting dari proses pembuatan kebijakan terdiri dari identifikasi masalah, formulasi usulan kebijakan, adopsi, operasi, atau implementasi program, dan evaluasi. Setiap kebijakan memiliki 3 elemen utama. Ketiga elemen tersebut dihubungkan dalam sebuah loop yang menyatakan perlunya konsistensi di antara ketiga elemen kebijakan. Elemen pertama yaitu definisi masalah.
yang terdiri dari mengenali dan memahami sebuah permasalahan yang diambil, mendefinisikan secara singkat permasalahan yang diambil, dan memikirkan kausalitas atau sebab akibat yang timbul dari adanya permasalahan tersebut. Elemen kedua yaitu instrumen, yang membahas beberapa kendala dalam membentuk kebijakan seperti legitimasi atau penerimaan keputusan, legalisasi, dan kepraktisan. Elemen ketiga yaitu cita-cita atau tujuan, yang menentukan apakah kebijakan yang akan diambil bersifat khusus atau umum. Berikut merupakan sumber yang saya gunakan dalam penyusunan materi presentasi ini. Sekian presentasi dari saya. Maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.